Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yolesa Lestari, NPM 20220220. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kurikulum diklat, yaitu peningkatan kompetensi guru SD. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum diklat yang diampu oleh Ibu Sulianingsih MPD. Definisi dari peningkatan kompetensi guru SD ialah perencanaan dan pelatihan kurikulum berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi guru SD. Pelatihan yang dilakukan ialah dengan strategi siklus yang dilakukan dengan tahapan dari identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun tujuan dari peningkatan kompetensi guru SD ini ialah terdapat dua tujuan, yaitu tujuan kurikuler umum, yaitu TKU. Tujuan kurikuler umum sama seperti dengan judul dari contoh diklat, yaitu peningkatan kompetensi guru SD, ialah untuk meningkatkan kompetensi guru SD. Dan tujuan kurikuler khusus atau TKU ialah untuk membantu guru mengidentifikasi masalah-masalah dan isu-isu secara sistematis, memberikan ruang kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka sendiri sehingga guru dapat mengembangkan cara yang efektif untuk mempraktikannya dan dapat memperbaiki praktek pendidikan, membantu guru dan pimpinan sekolah dalam meningkatkan kompetensi yang mereka lakukan, serta meningkatkan profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan mata diklatnya yaitu evaluasi dan hasil pembelajaran. Peserta diklatnya ialah guru dan lembaga sekolah. Jenis pelatihan yang dilakukan ialah unjuk kerja atau praktik langsung ke lapangan dan juga tes tertulis. Adapun strategi dari pelatihan ini ialah yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Perencanaan adalah langkah pertama dalam melaksanakan pelatihan. Perencanaan harus dilakukan secara matang dan teliti. Dalam perencanaan terdapat 3 dasar, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan memecahkan masalah. Pelaksanaan dalam penelitian tindakan adalah dengan menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap 1, yaitu bertindak di kelas. Pada pelaksanaan ini, penelitian tindakan harus sesuai dengan rencana, terkesan alamiah, dan tidak direkayasa. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Dan yang keempat ialah refleksi. Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Dan adapun referensi dari peningkatan kompetensi guru SD ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagodik yang merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dan selanjutnya kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dan selanjutnya kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua wali, peserta didik, serta bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
Kompetensi profesional yang merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi yang pertama, konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Yang kedua, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, hubungan konsep antara mata pelajaran yang terkait. Yang keempat, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Dan adapun metode dari peningkatan kompetensi guru SD ini ialah metode yang dilakukan ialah metode ceramah, moderation brainstorming, diskusi, penguasaan laporan, dan penugasan laporan. Adapun sasaran pelatihan yang dilakukan ialah meningkatkan kompetensi pedagodik, meningkatkan kompetensi kepribadian, meningkatkan kompetensi sosial, meningkatkan kompetensi profesional, dan mewujudkan kemampuan guru yang efektif dan efisien dalam fungsi personalianya. Evaluation, motivation, dan modification of human resource. Adapun pengalaman belajar pada peningkatan kompetensi guru SD ini ialah mengidentifikasi jenis penilaian pembelajaran. Subpokok bahasanya ialah evaluasi formatif. Dan jumlah jam pelajaran ialah 4 jam pelajaran. Dan mengkaji bentuk evaluasi proses pembelajaran. Subpokok bahasanya ialah evaluasi sumatif. Dan jumlah jam pelajarannya ialah 4 jam pelajaran. Dan mempelajari bentuk hasil evaluasi pembelajaran. Subpokok bahasanya ialah evaluasi portofolio yang meliputi penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pembelajaran, dan benchmarking. Dan jumlah jam pelajarannya ialah 6 jam pelajaran. Dan selanjutnya membuat kisi-kisi evaluasi hasil pembelajaran. Subpokok bahasannya ialah tipe esai yang meliputi benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawab singkat. Dan jumlah jam pelajarannya ialah 4 jam pelajaran. Dan selanjutnya ialah membuat beberapa contoh item hasil pembelajaran. Subpokok bahasannya ialah praktik membuat kisi-kisi tes, hasil belajar, dan praktik membuat soal bentuk esai. Dan jumlah jam pelajarannya ialah 4 jam pelajaran. Adapun hasil analisis kebutuhannya ialah membuat guru lebih peka dan tanggap terhadap dinamika di kelas, meningkatkan kinerja guru agar guru lebih profesional, dan guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu pengkajian terhadap apa yang ada di kelasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari contoh kurikulum peningkatan kompetensi guru SD ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan, baik dalam pengucapan ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.